Ini adalah kisah seorang pemuda tampan yang tanpa sengaja membuat sang penguasa Laut Selatan tertarik dan jatuh cinta kepadanya. Kisah epik ini menceritakan perjuangan Arya, seorang manusia biasa yang harus berjuang melawan takdir demi cinta sejatinya terhadap Nyi Roro Kidul. Penasaran dengan kisahnya? Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe. Beginilah cerita lengkapnya. Di sebuah desa nelayan kecil di pesisir selatan Pulau Jawa, tinggal seorang pemuda bernama Arya. Wajahnya tampan, seolah-olah diukir dengan penuh keindahan oleh sang kuasa. Kulitnya halus seperti pasir pantai, matanya berkilau cerah seperti laut biru, dan senyumannya mampu memberikan kehangatan pada siapa saja yang melihatnya. Namun, meskipun memiliki pesona fisik yang luar biasa, Arya adalah sosok yang sangat sederhana. Setiap hari, ia membantu para nelayan tua di sekitaran pantai Parangtritis, memperbaiki jaring, dan terkadang ikut melaut untuk menangkap ikan. Arya tidak pernah mendengar tentang mitos atau legenda, termasuk cerita mengenai Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Ia tidak tahu bahwa nama tersebut selalu disebut dengan penuh rasa hormat dan ketakutan oleh penduduk desa. Bagi Arya, laut hanyalah tempat mencari nafkah, bukan dunia yang penuh dengan misteri. Namun, kehidupan Arya mulai berubah pada suatu malam. Angin laut yang biasanya lembut tiba-tiba berubah menjadi dingin dan menusuk. Langit yang biasa dihiasi bintang-bintang kini gelap gulita, tanpa cahaya. Pada malam itu, Arya duduk di tepi pantai, menikmati suara ombak yang selalu menenangkan jiwanya. Tanpa ia sadari, sebuah peristiwa besar sedang menunggunya. Di kerajaan bawah laut, Nyi Roro Kidul, sang ratu yang abadi, memandang ke permukaan dunia melalui cermin air yang memantulkan bayangan kehidupan di atas. Walaupun telah hidup selama berabad-abad, ia tidak pernah merasa kesepian. Namun, malam itu, sebuah kejadian yang luar biasa terjadi. Dalam pantulan cermin air, ia melihat Arya. Pemuda itu sedang tersenyum sambil menikmati ombak yang datang. Senyuman itu mengguncang hatinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Siapa dia?" bisik Nyi Roro Kidul dalam hati. "Mengapa senyumannya bisa menyentuh jiwaku?" Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk melihatnya lebih dekat. Dengan gerakan yang anggun, ia memanggil arwah laut dan memerintahkan mereka untuk membawa angin ke pantai sebagai pertanda bahwa ia akan muncul di dunia manusia. Arya, yang masih terpesona oleh keindahan malam, tiba-tiba merasakan perbedaan. Angin dingin yang datang membawa aroma bunga melati yang kuat, seolah-olah ada taman surga yang tersembunyi di dekatnya. Ia berdiri dan mencoba mencari asal bau tersebut. Namun yang tampak hanya laut yang gelap dan ombak yang terus bergulung. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya hijau berpendar di atas ombak, bergerak semakin dekat. Mata Arya terbelalak, belum pernah ia melihat fenomena seperti itu sebelumnya. Ketika cahaya itu semakin dekat, ia menyadari bahwa itu bukan sekadar cahaya, melainkan sosok seorang wanita. Wanita itu begitu cantik. Rambut hitamnya mengalir seperti arus sungai, matanya berkilau seperti zamrud, dan gaunnya yang hijau berkilau seperti daun yang segar. Cahaya dari gaunnya menerangi seluruh sekitarnya, membuatnya tampak seperti makhluk dari dunia lain. Dengan langkah anggun, ia muncul dari laut, seakan lautan adalah bagian dari dirinya. Arya tertegun, tubuhnya seolah membeku, kehilangan kekuatan di hadapan keindahan sosok itu. Ia mencoba berbicara, namun lidahnya terasa kaku. Wanita itu mendekat dengan senyum lembut, dan begitu mata mereka bertemu, Arya tidak bisa menahan diri. Dadanya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di dahinya, dan pandangannya mulai kabur. Tanpa kata, ia terjatuh ke pasir dan pingsan. Nyi Roro Kidul berdiri di depan tubuh Arya yang terkulai. Sebuah senyuman tipis menghiasi bibirnya. "Manusia yang lemah," gumamnya, namun ada kelembutan dalam suaranya. Ia berlutut dan menatap wajah Arya dengan penuh perhatian. "Siapa kamu sebenarnya, pemuda tampan? Mengapa hanya dengan melihatmu, hatiku yang telah lama beku ini bisa terasa hangat?" Dengan lembut, ia menyentuh wajah Arya. Sentuhan itu membuat jantung pemuda tersebut berdetak lebih cepat meskipun ia masih tak sadarkan diri. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa perasaan aneh yang menyelubunginya adalah cinta.
Namun, ia tahu bahwa cinta antara manusia dan makhluk gaib seperti dirinya adalah hal yang mustahil. Meskipun demikian, hatinya tidak dapat menolak perasaan itu. Malam itu, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk merawat Arya hingga ia sadar kembali. Dalam hatinya, ia ingin mengenal pemuda ini lebih jauh. Meskipun ia tahu kehadirannya mungkin membawa petaka bagi dunia manusia. Sementara itu, suara gelombang laut bergemuruh, seakan menggema perasaan ratu mereka yang sedang jatuh cinta. Saat fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, suara lembut ombak yang menyapu pantai membangunkan Arya dari pingsannya. Ia membuka mata perlahan, mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Di hadapannya, seorang wanita dengan kecantikan luar biasa duduk diam, menatapnya dengan sorot mata penuh kelembutan. Siapa kau?" Arya bertanya, suaranya serak dan diliputi kebingungan. Wanita itu tersenyum. Senyuman itu seperti sinar mentari pagi yang hangat menyentuh jiwa. "Aku penjaga laut ini," jawabnya singkat, menyembunyikan identitasnya sebagai Nyi Roro Kidul. Ia ingin melihat Arya bereaksi tanpa beban mitos atau rasa takut. Arya perlahan bangkit dan duduk. Tubuhnya masih terasa lemah. "Penjaga laut? Tapi, kenapa aku di sini? Apa yang sebenarnya terjadi semalam?" tanyanya bingung. "Kau pingsan di tepi pantai. Mungkin angin laut terlalu dingin untukmu. Aku menemanimu agar kau tidak sendirian," jawab wanita itu lembut. Ucapannya sederhana, tapi suaranya memiliki kehangatan yang menenangkan Arya. Sambil menatap wanita itu, Arya tak bisa mengalihkan pandangannya dari keindahannya. Namun, ia mencoba menenangkan diri. "Aku Arya," ujarnya, memperkenalkan diri dengan sopan. "Terima kasih karena telah menjagaku." Wanita itu tersenyum tipis. "Arya, nama yang indah. Aku senang bisa membantumu." Hari itu, Arya memutuskan untuk mengenal lebih jauh wanita misterius yang telah menolongnya. Mereka berjalan di sepanjang pantai, berbicara tentang banyak hal. Arya menceritakan kehidupan sederhananya di desa, kecintaannya pada laut, dan bagaimana laut menjadi sumber penghidupannya. Wanita itu mendengarkan dengan saksama, meskipun ia tahu bahwa laut adalah bagian dari dirinya. "Apa yang membuatmu tinggal di sini, di tepi pantai ini?" tanya wanita itu. "Laut selalu memberiku kedamaian," jawab Arya. "Tapi tadi malam, rasanya berbeda. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh laut, sesuatu yang tak pernah ku mengerti." Wanita itu tersenyum samar. Laut memang penuh dengan rahasia, tapi rahasia itu melindungi keindahannya. Arya mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Namun, ia merasa wanita itu bukan orang biasa. Ia bukan hanya cantik, tapi juga memancarkan aura yang membuatnya terasa seperti makhluk dari dunia lain. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu. Setiap pagi, wanita itu muncul di tepi pantai, dan mereka menghabiskan waktu bersama. Arya merasa hidupnya berubah. Wanita itu tak hanya menjadi sumber kekaguman, tapi juga teman yang ia percaya. Namun, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Ia tidak tahu nama wanita itu. "Bolehkah aku tahu namamu?" tanyanya suatu hari. Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada lembut. "Nama tidak penting, Arya. Yang penting adalah apa yang kita rasakan saat bersama." Jawaban itu membuat Arya semakin penasaran, tapi ia memilih tidak memaksanya. Baginya, kebersamaan mereka sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Namun, di balik senyumannya, Nyi Roro Kidul dilanda dilema mendalam. Ia tahu bahwa semakin dekat ia dengan Arya, semakin sulit baginya untuk menjauh. Hatinya, yang selama ini dingin, kini penuh dengan kehangatan yang asing baginya. Tetapi, ia juga sadar bahwa ia adalah makhluk abadi, sementara Arya hanyalah manusia biasa. Hubungan mereka tak mungkin terjadi. "Aku harus menjauh darinya," pikirnya suatu malam di istananya di dasar laut. "Namun, mengapa aku tak sanggup melakukannya?" Penasihat setianya, Wirapati, seorang makhluk laut tua, memperhatikan perubahan pada ratu mereka. "Ampun, Ratu, izinkan saya berbicara," katanya. "Bicaralah, Wirapati," jawab Nyi Roro Kidul.
Hamba melihat hati Anda mulai terikat pada seorang manusia. Maafkan saya, tapi ini berbahaya. Cinta antara dunia kita dan dunia mereka hanya akan membawa penderitaan. Kata-kata Wirapati menusuk hati Nyi Roro Kidul. Ia tahu penasihatnya benar, namun ia tak bisa mengabaikan perasaan yang terus tumbuh. Aku mengerti, Wirapati, tapi mungkin ada alasan mengapa aku dipertemukan dengannya. Mungkin takdir memiliki maksud yang tak dapat kita pahami. Wirapati hanya bisa menundukkan kepala, paham bahwa cinta dapat membuat siapapun, bahkan seorang ratu, menjadi rapuh. Di desa yang tenang, Arya mulai merasakan sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali dia bersama wanita misterius itu, hatinya dipenuhi kedamaian. Namun, begitu wanita itu pergi, ia merasa hampa. Apa sebenarnya yang kurasakan? Pikir Arya, merasa bingung. Mengapa wanita itu terasa begitu penting dalam hidupku? Tanpa ia sadari, Arya jatuh cinta pada Nyi Roro Kidul, sang ratu laut yang selama ini hanya ia kenal sebagai seorang wanita misterius. Namun, perasaan itu lebih dari sekadar cinta biasa. Itu adalah perasaan yang akan menguji keberanian dan keyakinannya serta membawa perubahan besar dalam hidupnya. Hari demi hari, hubungan mereka semakin dalam. Meskipun identitas wanita itu tetap tersembunyi, Arya merasa seolah ia tidak bisa hidup tanpa kehadirannya. Namun, di balik senyum lembut wanita itu, Nyi Roro Kidul menyimpan kegelisahan yang semakin sulit disembunyikan. Dia tahu bahwa semakin dekat dia dengan Arya, semakin besar risikonya untuk rahasianya terbongkar. Pada suatu pagi, Arya mengajak wanita itu ke sebuah bukit yang menghadap laut, tempat favoritnya untuk merenung. Dari puncak bukit, mereka bisa melihat ombak yang berdebur, simbol kekuatan dan keindahan laut. Tempat ini indah, kata wanita itu sambil memandang cakrawala. Ya, aku sering datang ke sini ketika ingin merenung, jawab Arya. Akhir-akhir ini, aku sering berpikir tentang sesuatu. Wanita itu menoleh padanya, sedikit terkejut. Apa yang kau pikirkan, Arya? Arya menarik napas dalam-dalam. Aku memikirkanmu. Aku tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi aku tahu aku tak bisa lagi membayangkan hidupku tanpa dirimu. Wanita itu terdiam. Hatinya tersentuh oleh kata-kata Arya, namun juga dipenuhi ketakutan. Arya, aku. Tapi sebelum ia selesai berbicara, langit tiba-tiba berubah gelap, angin kencang datang membawa suara gemuruh yang menakutkan. Arya dan wanita itu melihat ke arah laut, di mana badai besar sedang terbentuk. Ini aneh, gumam Arya. Badai tidak pernah datang di musim ini. Wanita itu tampak gelisah, karena dia tahu bahwa badai ini bukanlah kebetulan, melainkan peringatan dari para penjaga laut yang tidak setuju dengan hubungannya dengan Arya. Kita harus pergi, kata wanita itu dengan suara tegas. Namun, sebelum mereka bisa pergi, sosok besar muncul dari dalam badai. Itu adalah Wirapati, penasihat setia Nyi Roro Kidul. Wajahnya dipenuhi amarah saat ia mendekati mereka. Ratu, ini tidak bisa dibiarkan, teriak Wirapati, mengabaikan Arya. Kau telah melanggar batas antara dunia kita dan dunia manusia. Jika kau terus bersama dia, kehancuran akan datang kepada kita semua. Arya bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa dia? Mengapa dia memanggilmu ratu? Tanya Arya. Wanita itu menundukkan kepalanya, tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan kebenaran. Arya, aku bukan manusia. Aku adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Kata-kata itu menghantam Arya seperti petir. Dia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa dikhianati karena wanita yang ia cintai menyembunyikan identitasnya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal perasaan cinta yang begitu dalam. Jadi, semua ini hanya permainan bagimu? Tanya Arya, suaranya penuh luka. Kau mendekatiku hanya untuk apa? Membuatku jatuh cinta padamu? Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Tidak, Arya. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Tapi cintaku adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Wirapati,
yang berdiri di dekat mereka, berbicara lagi. "Ratu, kau harus kembali ke dunia bawah lautmu. Biarkan pemuda ini melanjutkan hidupnya di dunia manusia." Arya menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh emosi. "Jika kau mencintaiku, mengapa kau harus pergi? Mengapa dunia kita tidak bisa bersama?" Pertanyaan itu membuat Nyi Roro Kidul terdiam. Ia ingin menjelaskan bahwa hubungan mereka melawan hukum alam, tetapi ia tahu itu hanya akan menyakiti hati Arya lebih dalam. "Arya," kata Nyi Roro Kidul akhirnya, "aku hanya ingin kau tahu bahwa cintaku padamu adalah nyata. Tetapi aku juga tahu bahwa cintaku ini akan membawa bahaya, bukan hanya untukmu, tetapi untuk seluruh dunia manusia." Malam itu, Nyi Roro Kidul memutuskan untuk kembali ke istananya di dasar laut, menyadari bahwa meninggalkan Arya adalah satu-satunya cara untuk melindungi pemuda itu. Meskipun hatinya hancur, ia tahu bahwa cintanya pada Arya tidak akan pernah hilang, meskipun ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Di sisi lain, Arya merasakan kehilangan yang dalam. Meskipun ia belum bisa menerima kenyataan sepenuhnya, ia tahu bahwa cintanya pada wanita itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan cinta mereka, meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Di akhir kisah ini, Arya memutuskan untuk mencari jawaban tentang bagaimana ia bisa bersatu dengan Nyi Roro Kidul. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia yakin bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Setelah Nyi Roro Kidul kembali ke istananya di dasar laut, Arya merasa gelisah. Hatinya dipenuhi dengan perasaan cinta yang mendalam dan kehilangan yang menyakitkan. Ia menyadari bahwa perasaannya bukanlah cinta biasa, melainkan sebuah takdir yang tak bisa dihindari. Dengan tekad yang kuat, Arya memutuskan untuk mencari cara agar dapat bersatu kembali dengan Nyi Roro Kidul, meskipun itu berarti menentang batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Perjalanan dimulai saat Arya mengunjungi seorang pertapa tua yang tinggal di hutan dekat desanya. Pertapa tersebut dikenal sebagai orang bijak yang memahami dunia gaib. "Apa yang membawamu ke sini, anak muda?" tanya pertapa itu dengan tatapan tajam. "Aku ingin bertemu kembali dengan seseorang yang sangat aku cintai," jawab Arya. "Dia bukan manusia. Dia adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan." Pertapa itu terdiam sejenak sebelum berkata, "Cinta antara manusia dan makhluk gaib sangat berbahaya. Namun, jika hatimu sungguh teguh, ada satu cara. Tapi perjalanan ini penuh dengan ujian yang tak terbayangkan." "Aku siap," kata Arya tanpa ragu. "Aku akan melakukan apa saja untuk membuktikan bahwa cintaku padanya tulus." Pertapa itu mengangguk. "Kau harus pergi ke gua di tepi pantai selatan, tempat yang berada di antara dunia manusia dan dunia gaib. Di sana, kau harus melakukan tapa berata, meditasi mendalam selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Jika hatimu cukup kuat, kau akan bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Tetapi ingat, jika gagal, kau bisa kehilangan nyawamu. Gua itu penuh dengan ujian berat." Arya pun melangkah menuju gua yang dimaksud. Tempat itu gelap dan sunyi, hanya suara ombak yang terdengar dari kejauhan. Dengan keyakinan penuh, ia duduk bersila di tengah gua, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi. Hari-hari berlalu perlahan. Tubuh Arya semakin lemah karena tidak makan dan minum. Namun pikirannya tetap terfokus. Ia teringat senyuman Nyi Roro Kidul, suara lembutnya, dan betapa hidupnya terasa lengkap saat bersamanya. Setiap kali rasa lapar dan haus datang, ia mengingat cintanya yang besar dan tekadnya untuk melawan takdir. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Pada malam kelima, makhluk-makhluk gaib mulai muncul, mengganggu konsentrasi Arya. Mereka menggoda Arya dengan ilusi makanan dan minuman, menciptakan bayangan menakutkan, dan berbisik di telinganya bahwa usahanya sia-sia. "Tinggalkan tempat ini, manusia," bisik salah satu makhluk itu. "Cintamu hanya akan membawa kehancuran. Kembalilah ke duniamu sebelum terlambat." Meski menghadapi berbagai tantangan, Arya tidak mundur. Dengan tekad yang kuat, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tidak akan menyerah. Cintaku padanya lebih kuat daripada rasa takut apapun." Pada hari ketujuh,
Tiba-tiba cahaya hijau yang hangat memenuhi gua tempat Arya bermeditasi. Suara lembut yang sangat ia kenal terdengar memanggil namanya, Arya. Arya membuka matanya, dan di hadapannya berdiri Nyi Roro Kidul, tampak lebih mempesona dari sebelumnya. Gaun hijau yang berkilauan dan rambut panjang yang berkilau semakin memperindah sosoknya. "Kau benar-benar datang," ujar Arya dengan mata yang dipenuhi air mata. "Aku sudah menunggumu begitu lama." Nyi Roro Kidul menghampirinya. Matanya penuh emosi. "Mengapa kau melakukan ini, Arya? Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu hanya untuk bertemu denganku?" "Karena aku mencintaimu," jawab Arya tanpa ragu. "Aku tidak peduli dengan batas antara dunia kita. Hanya satu yang aku tahu, hatiku tak bisa hidup tanpa dirimu." Kata-kata tersebut menggetarkan hati Nyi Roro Kidul. Ia merasakan kejujuran dan ketulusan cinta Arya yang begitu mendalam, sesuatu yang bahkan ia sendiri tak bisa lawan. Meski mereka akhirnya dipertemukan, tantangan terbesar mereka masih menanti. Kehadiran Arya di dunia gaib melanggar hukum alam, dan jika mereka terus bersama, keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut bisa terganggu. "Kau harus kembali ke duniamu, Arya," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara lembut dan penuh kasih. "Aku tak ingin melihatmu menderita hanya karena cintaku." "Tidak," jawab Arya dengan penuh keyakinan. "Aku tidak peduli dengan segala rintangan yang menghadang. Jika kau adalah takdirku, maka aku siap melawan apapun yang menghalangi kita." Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Ia tahu Arya tidak akan mundur begitu saja. Dengan keputusan yang berat, ia akhirnya berkata, "Jika kau benar-benar ingin bersamaku, kau harus menjadi bagian dari duniaku. Itu berarti kau harus meninggalkan dunia manusia untuk selamanya." Arya terkejut. Namun ia tahu itu adalah satu-satunya cara. "Aku siap," jawabnya. "Selama aku bisa bersamamu, tidak ada yang lebih aku inginkan." Dengan bantuan kekuatan gaibnya, Nyi Roro Kidul membawa Arya ke istananya yang megah di dasar laut. Di sana, mereka hidup bersama, meski tantangan tetap ada. Arya harus beradaptasi dengan kehidupan di dunia laut, sementara Nyi Roro Kidul melindunginya dari ancaman makhluk gaib yang tidak setuju dengan keberadaan manusia di dunia mereka. Namun, meski berbagai rintangan terus datang, cinta mereka tetap bertahan. Mereka menunjukkan bahwa cinta sejati bisa melampaui batasan dunia, dan bahkan takdir pun tidak dapat menghalangi dua hati yang saling mencintai. Cinta sejati adalah tentang keberanian, pengorbanan, dan keyakinan, bahkan ketika harus melawan hukum alam. Cinta Arya dan Nyi Roro Kidul menjadi legenda yang tak terlupakan, sebagai bukti bahwa cinta tidak mengenal batas. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.